wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrika Rizal Aflofi, calon guru penggerak Angkatan 6 Provinsi Papua, dan saat ini saya ditugaskan di SMA IT Insan Cendekia Jayapura. Nah, pada video ini saya akan melaksanakan salah satu tugas saya, yaitu melaksanakan proses coaching supervisi akademik yang akan saya lakukan kepada salah satu guru mata pelajaran di sekolah saya. Nah, sudah bersama saya di sini ada Bapak Ustadz Ahmad Husair Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, Pak Andika. Pak Andika sehat? Alhamdulillah sehat juga. Baik, di sini saya ingin memastikan kembali dulu Pak Husair. Pak Husair sebelumnya saat ini ya mengajar sebagai guru agama, betul ya? Ya. Baik. PAI, Pendidikan Agama Islam. Baik. Sebelumnya mohon izin Pak Ustadz Husair, di sini kami meminta sedikit waktu dari Pak Husair untuk melakukan pra-observasi, di mana beberapa serangkaian kegiatan ini terkait dengan coaching. Nanti ada pra-observasi, kemudian saya akan memperhatikan Pak Husair di dalam kelas ketika melaksanakan proses pembelajaran. Lalu terakhir nanti ada pasca observasi. Nanti insya Allah akan didampingi oleh pengajar praktik ya, nanti. Nah, sebelumnya Pak Ustadz Husair tidak sibuk ya? Ya, Tidak ada jam pelajaran? Tidak ada, Pak Andika, sudah selesai. Baik. Nah, di sini Pak Ustadz saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan nanti pelaksanaan proses pembelajaran di dalam kelas nanti. Nah, yang pertama dulu nih Pak Ustadz Husair, saya ingin bertanya, nanti ketika melaksanakan proses pembelajaran, materi apa nih yang ingin dibahas kepada para murid? Oke, baik. Untuk materi yang akan disampaikan, Pak Andika, jadi di PAI itu ada materi yang namanya pemulasaran jenazah atau pengurusan jenazah. Nah, insya Allah materi tersebut yang akan saya ajarkan di kelas 11, begitu kira-kira. Jadi tentang kepengurusan jenazah ya, sepertinya menarik ini. Oke, terkait dengan tujuannya sendiri Pak, untuk tujuan pembelajarannya sendiri terkait dengan kepengurusan jenazah nih, apa-apa saja sih kira-kira? Oke, baik. Untuk tujuan pembelajarannya tentu kita harapkan ya, yang kita inginkan peserta didik itu yang pertama dapat ya menjelaskan bagaimana cara daripada penyelenggaraan sholat jenazah atau penyelenggaraan daripada jenazah, baik itu tata cara sholat jenazahnya, kemudian memandikan jenazahnya, kemudian mengkafani sampai menguburkan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu yang pertama yang kita harapkan agar siswa kita dapat melaksanakan hal tersebut, gitu ya Pak Andrika ya. Nah, kemudian kita juga berharap agar santri ataupun siswa kita ini bisa melaksanakan semua penyelenggaraan sholat jenazah itu sesuai dengan anjuran agama kita, agama Islam, sesuai dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kurang lebih demikian Pak Andrika, sedikit ya yang kita harapkan dari materi yang kita akan sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak kita dapat ya tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Begitu Pak Andrika. Baik, sangat menarik untuk dibahas dan kemudian nanti sangat menarik juga sepertinya ketika pelaksanaan proses pembelajaran, karena memang pada hakikatnya terkait dengan kepengurusan jenazah ini belum banyak ya, masyarakat umum saja belum banyak ada yang tahu ya. Apalagi sekarang di tingkat level sekolah sudah diajarkan ya, apalagi nanti ada praktik-praktiknya lagi ya, jadi luar biasa. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz. Nah, untuk area pengembangannya sendiri, kira-kira untuk area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Ustadz Husair sendiri terkait dengan proses pembelajaran ini kepada anak-anak itu apa-apa saja sih kira-kira? Oke, baik. Untuk area pengembangan yang kita ingin capai, terkhusus ya Pak Andrika ya, materi tentang pengurusan jenazah ini ya. Ada beberapa
pengembangan yang kita harapkan nanti siswa kita itu dapat atau capai gitu ya. Pertama, ada area pengembangan spiritual. Kita harus paham betul bahwa pemulasaran jenazah atau penyelenggaraan jenazah itu sangat erat kaitannya dengan spiritual, dengan keagamaan. Pemulasaran jenazah itu tidak bisa dipisahkan daripada keagamaan. Karena memang pada kenyataannya pengurusan jenazah, kemudian segala hal yang berkaitan dengan jenazah itu semua berkaitan dengan agama, berkaitan dengan syariat Islam, sunnahnya Nabi, bagaimana cara menyelenggarakan jenazah. Maka mesti tujuan kita atau pengembangan yang hendak kita capai pertama adalah pengembangan spiritual atau keagamaannya, gitu Pak Andika. Kemudian yang kedua ada area emosional, ya, emosional. Atau kita bisa katakan bahwa siswa kita ini timbul menghidupkan perasaannya, ya. Atau emosionalnya timbul ketika melihat misalkan jenazah, apa yang dirasakan ketika melihat jenazah, gitu ya, atau melihat mayit, apa yang dirasakan oleh siswa kita, itu kita kita usahakan anak-anak kita bisa mendapatkan pengembangan tersebut, gitu ya. Kemudian yang ketiga Pak Andika, terkait pengembangan yang hendak kita capai adalah area pengembangan sosial. Sama seperti yang pertama tadi, untuk pelajaran PAI terkhusus tentang pemulasaran jenazah ini tidak bisa kita pisahkan antara sosial ini dari pemulasaran jenazah. Mereka itu satu kesatuan. Karena apa? Karena di masyarakat akan dibutuhkan sosok orang yang bisa mengurus jenazah. Jadi kalau anak siswa kita itu bisa mengurus jenazah di masyarakat, maka akan timbul sosial, ya, sosial yang baik dengan masyarakat. Itu Pak Andika. Terakhir ya, yang keempat, area pengembangan yang keempat adalah pengembangan intelektual. Bagaimana mereka bisa cerdas dalam mengatasi sebuah permasalahan ketika penyelenggaraan jenazah itu berlangsung. Saya kasih contoh misalkan Pak Andika, ada mayit ataupun jenazah yang tertabrak atau mungkin kelindes, jadi badannya hancur. Bagaimana solusi yang bisa mereka terapkan terhadap jenazah tersebut dengan materi yang sudah kita sampaikan. Nah, apabila mendapati kasus seperti ini, maka mereka harus pintar bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut dengan apa yang sudah kita ajarkan di kelas. Contohnya misalkan kalau ada mayit yang kelindes, bagaimana cara memandikannya, misalkan ambil potongan tubuh yang paling besar, nah itu yang dimandikan, kemudian itu yang dikuburkan dan sebagainya sesuai dengan materi yang kita sampaikan di kelas. Kira-kira begitu Pak Andika untuk pengembangannya hendak mencapai spiritual, emosional, sosial, dan intelektual, gitu ya. Cukup banyak ya ternyata yang hendak dicapai pada area pengembangan untuk murid ini. Nah, terlebih tadi saya mendengar ada terkait dengan sosial dan emosional. Memang cukup penting juga kita melibatkan hal ini karena mau tidak mau di usia SMA ya, apalagi di kelas 11 ini sedang masa-masanya remaja. Ya. Ketika mereka tidak bisa mengontrol emosinya, ya ini akan menjadi sebuah masalah yang luar biasa. Apalagi kalau kita lihat ya, ada mungkin di antara di luar sana anak-anak yang ketika lihat orang meninggal itu malah tidak berani untuk mengurus jenazah itu. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Berkaitan juga dengan masyarakat, sosialnya dikembangkan. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz. Nah, untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan strategi. Nah, kira-kira strategi apa nih yang mau Pak Ustadz gunakan ketika melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas? Entah itu modelnya atau seperti apa, bisa diberikan gambaran.
Baik Pak Andrika, untuk strategi yang disiapkan dan sudah memang berlangsung di pelajaran-pelajaran yang sudah lalu, yang saya terapkan adalah model CTL gitu ya, ataupun kita sebutnya contextual teaching and learning gitu ya. Nah, itu adalah guru mengaitkan antara materi-materi yang disampaikan di kelas dengan situasi, dengan real dunia nyata. Kita sampaikan materi, kita ajarkan materi, dan kemudian kita kaitkan ke dalam dunia nyatanya. Paslah dengan materi yang kita ajarkan, misalkan tentang pengurusan jenazah, mesti ada materi yang kita sampaikan di kelas. Kemudian ada di dunia nyatanya dan jenazahnya yang kita akan urusi. Jadi itu dikaitkan, atau kita bisa sesuai dengan kontekstual atau di dunia nyatanya memang betul-betul terjadi, dan kita bisa kaitkan dengan apa yang kita ajarkan di kelas. Keduanya kita kaitkan. Gitu Pak Andrika terkait model ataupun strategi yang saya sampaikan ataupun saya terapkan di kelas begitu kira-kira. Memang model yang sudah digunakan ini sudah cukup luar biasa ya, karena memang mengaitkan dengan kontekstual hal-hal yang terjadi di dunia nyata. Apalagi memang secara tidak langsung mau tidak mau nanti ketika apalagi anak-anak SMA ketika sudah lulus mereka akan berkontribusi nih di masyarakat. Oke, ini menarik. Nah kemudian Pak, tadi modelnya itu CTL. Nah untuk berikutnya nih, kira-kira kalau boleh dikasih gambaran gitu, nanti pelaksanaan proses pembelajaran di dalam kelas itu akan seperti apa sih gambarannya? Baik. Nah, untuk gambaran di kelas itu tentu ada strategi yang lain yang kita siapkan. Tidak hanya CTL itu tadi, ataupun kontekstual, atau memberikan materi dan mengaitkan dengan dunia nyata. Tapi kita akan menyiapkan juga yang namanya praktek untuk menunjang apa yang kita sampaikan di kelas. Itu ya Pak Andika. Jadi praktek ini termasuk salah satu strategi supaya pemahaman materi itu makin dalam, ya kan? Karena tidak masih kurang rasanya kalau hanya penyampaian materi tanpa ada praktek, gitu Pak Andrika. Kemudian terkait praktek yang ingin kita laksanakan itu ada dua jenis praktek yang kita terapkan. Pertama, praktek langsung di masyarakat atau terjun di masyarakat. Nah, siswa kita, terutama yang kita ajarkan itu, kita harus dorong supaya berani terjun di masyarakat, ikut serta dalam pelaksanaan pengurusan jenazah. Dan alhamdulillah Pak Andrika, kita sudah melaksanakan praktek pertama ini, yaitu secara langsung di masyarakat dalam program pengabdian masyarakat yang kita adakan tiap tahunnya. Itu Pak Andrika. Kemudian yang kedua, ada praktek yang memang kita lakukan di kelas atau ruang ajar kita sendiri. Tentu ini guru dengan siswa saja. Ya, kalau di kelas mungkin kita sebagai guru dan siswa saja yang praktek. Kita sebagai guru mungkin hanya menyiapkan apa-apa saja yang berkaitan dengan misalkan pemandian jenazah, kita siapkan gayungnya, kita siapkan kapur barusnya, parfumnya, kemudian samponya, sabunnya, dan lain sebagainya kita siapkan. Mungkin itu strategi yang saya siapkan untuk pembelajaran di kelas. Dan situasi seperti itulah mungkin bisa digambarkan, bisa kalian bayangkan seperti apa yang saya akan laksanakan di kelas. Kira-kira begitu Pak. Ya, jadi sudah bisa sedikit tergambar ya di dalam bayangan pemikiran saya bahwasannya pembelajaran yang akan dilakukan ini nanti cukup menarik untuk dibahas. Tadi pertama menariknya adalah ketika materinya yang dibahas ini adalah terkait dengan jenazah, karena tidak semua orang mengetahui dan kemudian butuh keahlian atau ketentuan-ketentuan khusus bisa jadi ya yang akan digunakan juga. Kemudian langsung berkaitan, dan bahkan tadi ada satu hal yang lebih menarik lagi adalah ketika adanya proses
pengabdian masyarakat Iya. kalau tidak salah. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit secara singkat saja Pak Ustadz, untuk pengabdian masyarakat ini seperti apa sih gambarannya? Oke, baik. Pengabdian masyarakat itu adalah suatu program yang memang kita laksanakan setiap tahunnya. Program itu singkatnya ataupun bahasanya, kita akan mengutus siswi kita yang khusus SMA, kita akan mengutus ke kampung-kampung, ke masyarakat untuk terjun ke masyarakat, ikut serta bersosialisasi, bersosial dengan masyarakat, membantu masyarakat, baik itu segi sosialnya, baik itu segi pendidikannya. Contohnya kalau segi pendidikannya, anak-anak kita suruh mereka untuk mengajar TPA, TPQ. Untuk sosialnya contohnya tadi pemulasaran jenazah, mereka akan ikut serta dalam pelaksanaan jenazah itu, pengurus jenazah. Walaupun tidak semua mereka pegang 100%, hanya ikut menyaksikan atau ikut membantu. Itu adalah salah satu cara mereka belajar. Dan ini kita laksanakan setiap tahun, Pak. Kita memutus untuk program pengabdian masyarakat. Luar biasa sekali berarti ya program-programnya. Dan di sini biasanya sih memang sekolah-sekolah lain pada umumnya, kalaupun ada pengabdian masyarakat, biasanya akan terfokus nih pada pelajaran akademik atau pada lingkungan. Tapi ini ternyata diselipkan juga nih keagamaan, bahkan gak hanya ilmunya, langsung prakteknya ya. Jadi benar-benar luar biasa, bagus. Kemudian tadi saya juga sudah melihat berdasarkan apa yang sudah Pak Ustadz Husair ini sampaikan ya. Jadi pertanyaannya sudah selesai Pak. Sudah selesai, sudah saya dapat sedikit gambaran bagaimana pelaksanaannya, kemudian juga apa-apa saja yang sudah saya tuliskan di sini sudah, dan saya menganalisis sedikit bahwasannya apa yang akan Pak Ustadz Husair laksanakan ini sudah sesuai dengan khususnya kurikulum saat ini. Karena proses pembelajaran itu harus berpihak kepada murid, di mana yang Pak Ustadz laksanakan ini termasuk salah satu pembelajaran diferensiasi. Jadi sudah cukup bagus. Nanti tinggal kita akan lanjutkan pertemuan kita, nanti kita atur jadwalnya untuk proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi mohon izin, berikutnya lagi ada pasca observasi Pak. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik langsung. Jadi beliau langsung akan melihat percakapan kita ya, hasilnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu Pak Ustadz Husair. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika memang mengganggu kalau ada waktu kesibukan. Ya, demikian Ustadz Husair, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sudah kan? Bahasanya apa? Tahiyatul Islam. Oke, baik. Insyaallah hari ini sebelum kita mulai, ini Ustaz Husair dulu. Siapa yang sudah hadir hari ini? Kenapa Iya, sama. Ini adalah temanya tentang yang namanya pemulasaran apa? Ini materi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi pemulasaran jenazah, maka terlebih dahulu kita masuk ke dalam proses sebelum kematian. Proses sebelum kematian itu ada yang disebut dengan apa? Ayatnya atau ayat tentang sakaratul maut pernah saya jelaskan di sini. Siapa yang masih ingat? Siapa? Hah? Apa ini? Ayat sakaratul maut. Lupa. Aduh, lupa. Ayatnya
Wajah wajah sakratul maut bil haqq. Sebulan wajah sakratul maut bil haqq. Coba baca sama-sama. Wajah sakratul maut bil haqq. Sakratul maut bil haqq. Dengan benar. Dan datang sakratul maut itu dengan nyata atau dengan benar. Jadi sakratul maut itu tidak bisa lama, tidak ada yang bisa menghindari daripada sakratul. Ayat yang lain, idza jaa ajal la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun. Apa artinya idza jaa ajal? Apabila telah datang ajal, la yastakhiruna sa'ah. Ajal itu tidak akan bisa diperlambat dalam satu detik pun. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dipercepat. Kalau sudah waktunya meninggal, tidak terlihat tua, muda, sakit, sehat. Kalau sudah ajalnya datang, tidak bisa dipercepat, tidak bisa dipercepat. Seperti apa? Orang yang merasakan sakratul maut itu saja seperti apa? Seperti mata kayu yang ditancapkan ke dalam mulutnya, kemudian ditarik. Itu satu. Yang kedua seperti seperti kambing yang dikulit. Nah itulah orang akan sekarang setelah melewati sakratul maut maka timbullah yang namanya atau disebut dengan mayat atau mayit. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, perawatan jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Memang nanti hasilnya itu hukumnya wajib, tapi dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sebelum Ustaz menjelaskan, siapa yang tahu apa sudah di fardu kifayah? Yang bilang tidak tahu. Kelas 11. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah. Jangan malu, fardu kifayah apa? Perwakilan. Ya, maksudnya itu terus. Ya, jika sudah diwakili orang lain, maka hukum kafan itu tidak. Kain kafannya diluruskan begini 3 lapis, kemudian mayatnya ditempel terus dibalik. Tidak begitu ternyata. Ternyata kain kafan itu disorong ke kanan, sorong ke kiri, kemudian ke tengah. Kenapa? Jadinya melebar. Ini kain kafan. Jadi tidak lurus. Jadi sorong kanan, nanti di itu sedikit apa namanya yang mendapatkan untuk orang untuk kamar tidurnya dan bersama. Setelah nanti ditempel mayat yang menghadap kiblat, dibuka wajahnya, tempel wajahnya ke tanah, baru nanti ditutup pakai kayu. Ya kan? Karena disusun kayu supaya gunanya ketika ditimpa tanah, tugasan adalah ini yang wajib kita tugaskan. Praktek. Maka pengembangan yang sebagai ustaz yang wajib ustaz usahakan untuk sebagai pengembangan adalah praktek wajib punya praktek. Yang diterima sama kafir subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu share. Selamat siang Ustaz. Ustaz, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kemarin saya sudah memperhatikan bagaimana cara Ustaz Husair dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, ada beberapa hal yang sudah menjadi catatan saya di sini ya, antara praobservasi dan kemudian ketika kemarin saya melihat Ustaz Husair mengajar itu pada saat waktu observasi itu terdapat sedikit perbedaan ya. Nanti kita saling sharing saja, di mana di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada
bantu share. Mohon nanti dijawab seadanya. Baik, mungkin langsung saja ya Ustadz ya. Terkait dengan tujuan pembelajaran Ustadz, saat praobservasi kemarin saya sudah menuliskan tujuan pembelajaran yang ingin Ustadz capai. Nah, apakah tujuan pembelajaran itu pada saat pembelajaran kemarin itu sudah tercapai? Oke, baik Pak Andrika, dari hasil observasi kemarin pada saat pembelajaran, untuk tujuan pembelajaran menurut saya sebagai gurunya alhamdulillah sudah tercapai. Sebagaimana yang kita ingin tuju adalah bagaimana supaya siswa-siswa kita mengerti dan memahami bagaimana cara pengurusan jenazah, bagaimana cara pemulasaran jenazah sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Itu adalah tujuan daripada pembelajaran kita. Nah, itu sudah kita sampaikan berupa materi, ya, dan anak-anak juga sudah memahami, alhamdulillah. Itu mungkin Pak Andika. Baik. Berarti sudah tercapai ya tujuan pembelajaran Ustaz ya. Baik. Kemudian terkait dengan area pengembangan Ustaz, kemarin Ustaz sudah menyampaikan bahwasannya ada kurang lebih 4 atau 5, tapi ada yang saya gabungkan menjadi satu, saya simpulkan. Yang pertama terkait dengan spiritual, ya saya catat di sini spiritual. Kemudian yang kedua ada sosial emosional anak-anak. Lalu yang ketiga dikembangkan itu adalah intelektual. Lalu yang terakhir itu adalah bagaimana keterampilan anak-anak bisa dilatih. Nah, apakah keempat atau kelima ya, kurang lebih 4 atau 5 itu semuanya pengembangannya telah dilakukan ataupun dicapai Ustaz? Oke, baik. Untuk area pengembangan memang kemarin saya sampaikan ada 4 macam ya. Pertama, spiritual itu kita katakan kemarin dia berkaitan dengan agama, ya. Spiritual berkaitan dengan agama. Dan alhamdulillah anak-anak ini sudah sudah mendapatkan atau sudah bisa mengembangkan diri dalam aspek spiritual ini. Kemudian yang kedua, untuk sosial dan emosional ini alhamdulillah sudah tercapai. Buktinya kemarin Pak Andika pada saat kurang lebih 2 minggu yang lalu ada orang tua santri kita atau siswa kita kelas 11 itu orang tuanya meninggal dunia. Dilihat dari emosional anak-anak itu bahkan ada yang menangis, empati melihat temannya sedang dalam keadaan terluka. Itu adalah salah satu indikator bahwasanya mereka mendapatkan ataupun berhasil mengembangkan tentang sosial dan emosionalnya. Kemudian yang ketiga tentang pengembangan intelektual. Mereka diajarkan tentang dalil-dalil dalam pelaksanaan pemulasaran jenazah, baik itu dalam dalil Al-Quran maupun hadis. Itu mereka sudah mendapatkannya, maka kita bisa katakan bahwa mereka berhasil pengembangan intelektual, gitu ya. Dan mungkin yang terakhir adalah pengembangan psikomotor ya, ataupun keterampilan, gitu ya. Jadi memang anak-anak ini sudah paham dan sudah mengerti bagaimana cara dalam pelaksanaan pemulasaran jenazah. Tapi memang ada beberapa catatan yang perlu kita garis bawahi, bahwa anak-anak ini memang sudah paham dan sudah mengerti dan sudah dapat materi daripada pemulasaran jenazah, akan tetapi mereka belum bisa jadi belum bisa jadi penggerak atau belum bisa jadi pelaksana dalam pemulasaran jenazah. Baik, kalau boleh tahu Ustaz, untuk ini sebenarnya masih ada ini yang pertanyaan berikutnya, tapi nggak apa-apa kita sambung aja di sini. Kalau boleh tahu, kenapa anak-anak belum bisa untuk terlibat langsung dalam praktek ini? Karena pertama mereka belum pernah istilahnya praktek secara langsung
gitu ya. Nah, untuk keseluruhan memang ada beberapa anak, satu dua anak yang sudah pernah praktek tapi belum menyeluruh untuk ikut praktek langsung gitu. Maka tentu kalau ingin melaksanakan pembelajaran bahasa harus sudah pernah praktek ataupun berpengalaman, tidak langsung terjun masyarakat tanpa pernah praktek sebelumnya. Kalau untuk ininya sendiri ya Ustaz, apa yang menjadi pendukung Ustaz terkait dengan beberapa item yang dikembangkan tadi, itu yang menjadi pendukung itu kira-kira apa Ustaz? Mungkin dari segi medianya ataupun sarpasnya atau lain-lain, atau bahkan yang sudah disebutkan tadi ya, dari apa ya, prosesnya secara langsung, kira-kira pendukungnya apa saja? Pendukung supaya kita bisa mencapai indikator yang 4 itu tadi. Mereka pertama kita membutuhkan yang namanya media belajar. Ya. Kemudian yang kedua kita butuh sarpas supaya anak-anak lebih paham dalam memahami materi, apalagi ini berkaitan dengan jenazah. Maka sarpas itu sangat mendukung. Contoh untuk praktek misalnya, karena ini berhubungan dengan kuat ataupun erat hubungannya dengan praktek. Contohnya sholat jenazah itu praktek, kemudian mensolatkan juga praktek, maka butuh sarpras. Contoh untuk memandikan jenazah, maka menurut saya sekolah terutama harus menyiapkan bahan-bahan atau untuk melaksanakan atau pendukung praktek seperti kainnya, embernya, tempat untuk meletakkan jenazahnya. Kemudian untuk mengkafani juga perlu sarpras. Misalkan kita menyiapkan kain kafannya, kemudian kapasnya, parfumnya, dan lain sebagainya. Itu salah satu pendukung yang sangat berefek supaya anak-anak itu lebih paham. Karena selama ini kita hanya memberikan materi, terus prakteknya hanya sebatas ya kita praktekkan tanpa ada alat media bantu. Itu mungkin yang harus disediakan supaya tercapai indikator yang tadi. Begitu Pak Andika. Baik, Ya. Terima kasih Ustaz Hussein. Nah, berikutnya Ustaz Hussein, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwasanya kemarin sudah saya perhatikan bagaimana Ustaz Hussein menjelaskan. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah pada proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu, apakah ada sesuatu yang Ustaz Hussein sendiri mungkin masih rasa itu menjadi kekurangan Ustaz Hussein dalam mengajar? Ada atau tidak? Ada Pak. Ada ya. Kalau boleh tahu Ustaz, kalau memang ada itu apa-apa saja? Baik, yang saya rasakan ketika observasi itu, saya merasa anak-anak belum 100% ikut ataupun berkontribusi dalam pembelajaran. Dilihat dari mana? Kita bisa lihat Pak Andika, ketika saya gurunya itu memberikan umpan, hanya sebagian orang yang memberikan umpan balik, gitu ya. Ketika saya memberikan pertanyaan, hanya 1-2 orang yang menjawab. Bahkan 1-2 orang itu pun masih kadang ragu untuk mengeluarkan jawabannya, masih takut. Nah, itu membuktikan mereka belum 100% luas pemikirannya atau luas hatinya dalam mengikuti pelajaran. Itu mungkin menjadi kekurangan. Jadi Pak Andika, catatan saya adalah saya sebagai gurunya menginginkan supaya anak itu ikut serta semua 100%, baik emosionalnya, senang, semuanya itu ikut dalam pembelajaran. Selain itu, apakah masih ada terkait dengan mungkin kekurangan-kekurangannya? Apakah hanya keaktifan murid saja? Masih ada. Apa itu? Kekurangannya itu tadi kita sudah sampaikan awal tadi, bahwa
ketika saya ingin praktek itu tidak terlalu dipahami anak-anak, karena ketika saya praktek tidak ada media prakteknya, itu menjadikan anak-anak kurang paham. Intinya adalah kurangnya media, gitu ya. Yang terakhir, kekurangan saya tidak ada istilahnya lembar apa disebutnya di pantai, LKPD, lembar kerja anak-anak itu menjadi kekurangan saya. Karena itu kemarin saya tidak memberikan LKPD. Padahal LKPD itu mestinya harus ada, karena itu akan jadi produk daripada siswa-siswa kita. Itu mungkin yang jadi catatan saya sebagai gurunya gitu ya. Ada lagi Ustaz? Atau hanya itu? Mungkin untuk observasi kemarin saya rasa itu ya. Terima kasih Ustaz. Nah kemudian tadi kan sudah Ustaz katakan ya beberapa bisa kita katakan beberapa kekurangan pada proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau kita kasih rentang ya dari rentang 1 sampai dengan 10, ini pada proses pembelajaran kemarin Ustaz merasa ada di rentang angka berapa nih? Jadi kita tersampaikan dengan baik, kemudian saya berada di angka 7. Baik, berikutnya Ustaz. Artinya memang benar ya bahwasannya Ustaz sendiri merasa di angka 7, artinya ada masih kurang 3 poin lagi ya. Ada kekurangan-kekurangan yang bisa jadi sudah disebutkan tadi. Nah kemudian Ustaz, kalau Ustaz kan tadi sudah mengatakan sendiri bahwasanya kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran seperti tadi yang sudah dikatakan, kira-kira ada nggak maksudnya solusi dari Ustaz sendiri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang sudah terjadi tersebut? Kira-kira ada nggak solusi? Untuk solusi daripada kekurangan yang tadi ya? Iya. Baik Pak Andrika, pertama ya kita sebagai guru harus berkaca dari diri sendiri, apa kurangnya. Contoh tadi mungkin kurangnya keikutsertaan anak-anak, mungkin mereka sungkan atau mungkin ada faktor lain yang mereka membuat mereka tidak 100% ikut. Maka saya sebagai guru harus lebih berbaur mungkin dengan anak-anak, harus lebih dekat lagi dengan anak-anak, baik ketika pada saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Jadi ketika nanti kita sudah sama-sama membaur, pada saat pembelajaran tidak ada lagi yang canggung, anggap teman atau anggap abang. Jadi 100% ikut semua, ikut serta dalam pembelajaran. Itu Pak. Saja Ustaz. Apalagi Pak Andrika? Mohon maaf pertanyaannya begini. Solusi untuk mengatasi kekurangan, apakah hanya dengan cara Ustaz membaur saja, ataukah ada rencana-rencana lain gitu yang terbesit? Solusi yang lainnya mungkin itu saja ya. Saja. Asal media ajar juga sudah tersedia dengan lengkap, insya Allah itu sudah menjadi salah satu solusi. Kalau seandainya media-media ajar yang tadi tercukupi, insya Allah itu jadi solusi. Sarpras, media ajar dan lain sebagainya itu menjadi solusi. Itu saya sampaikan. Berarti bisa dikatakan bahwasannya itu sebagai solusi cadangan ya. Artinya ketika Ustaz sudah merasa dekat dengan murid tapi pembelajaran juga belum pernah tercapai, berarti media ajar tadi merupakan solusi cadangan. Atau ada solusi cadangan yang lain? Ada? Atau? Mungkin terpikir ya, mungkin sementara itu. Insya Allah ada ke depan mungkin ada situasi. Baik Ustaz, berikutnya mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Tadi kita sudah mengidentifikasi beberapa kekurangan-kekurangan yang Ustaz sendiri sudah merasakan, solusinya pun sudah Ustaz dapatkan. Nah sekarang tinggal bagaimana kita menjaga komitmen ya Ustaz. Kita bertanggung jawab pada apa yang kita rencanakan. Nah mungkin dalam hal ini saya akan bertanya, kira-kira ketercapaian
pembelajaran itu nanti Ustaz sesuai dengan tujuan yang kita inginkan dan semua solusi yang Ustaz inginkan tadi itu kira-kira akan tercapai dalam rentang waktu berapa lama? Iya. Sebelumnya saya potong Pak Andika ya. Tadi kepikiran solusi apa lagi ya sebelum menjawab pertanyaan tadi. Boleh. Saya punya solusi cadangan yang lain. Misal karena kita tinggal di pondok, maka kemungkinan besar saya akan menambahkan jam untuk pelajaran terkhusus materi yang saya sampaikan. Di luar daripada jam pelajaran? Ya, betul. Bisa jadi mungkin di sore hari, pengayaan kita sebutnya, ataupun di malam hari, penambahan pelajaran. Kalau itu dilakukan, maka berkaitan dengan pertanyaan tadi Pak Andrea, butuh berapa lama gitu ya. Maka kalau kita lihat waktu, kalau kita lihat di jam pelajaran memang sangat terbatas, karena hanya 1 kali 1 minggu. Sementara materi tentang pemulasaran jenazah dan praktek itu, kalau kita kan bisa sampai berbulan-bulan. Tapi kita harus sebagai guru pintar dalam manajemen waktu. Maka kalau digabung dengan jam tambahan, kemudian jam yang disediakan oleh sekolah, kemungkinan 2 pekan itu insya Allah bisa tercapai. Dengan catatan tadi ada tambahan daripada jam yang semestinya di sekolah. Kira-kira begitu. Berarti bisa saya simpulkan bahwasannya targetnya adalah 2 kali pertemuan ya, antara 2 minggu. Tapi ada tambahan jam lain. Iya. Baik, terima kasih Ustaz Hussein. Jadi inilah serangkaian proses supervisi yang sudah kita lakukan ya sejak beberapa pertemuan sebelumnya. Sebelum Ustaz pergi ke Cibubur untuk Kemnasnya anak-anak, sudah kita laksanakan praobservasi. Kemudian kemarin sudah kita laksanakan observasi dan hari ini kita sudah masa observasi. Jadi kurang lebih saya sudah mendapatkan data bagaimana Ustaz Hussein mengajar. Ustaz Hussein juga sudah merasakan bisa jadi kekurangannya dan Ustaz Hussein juga sudah mensolusikan sendiri. Harapannya memang dalam rentang waktu tadi yang sudah disebutkan 2 kali pertemuan ya, atau 2 minggu itu sudah bisa tercapai. Kalau seandainya nanti dalam rentang waktu 2 minggu atau 2 kali pertemuan tadi ternyata masih belum tercapai tujuan pembelajarannya, bisa nanti kita saling ngobrol-ngobrol ya. Oke, itu saja Ustaz Hussein. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Mohon izin saya lanjut pergi ke